Baik, kita mulai anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah semua. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang materi perangkat keras komputer. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa pembelajaran terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah di antara kalian ada yang absen hari ini? Tidak ada ya? Coba saya absen satu-satu. Aila hadir ya. Indah, Zainabul, dan Soleha. Alhamdulillah tidak ada yang absen pada pertemuan kita hari ini. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer atau perangkat lunak komputer lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin itu perangkat keras, sekarang kita akan bahas tentang perangkat lunaknya. Sebelum pada materi, nah pada langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, itu ada 6 ya. Yang pertama nanti di langkah yang pertama ada stimulus ya. Di situ nanti kalian akan menyimak beberapa video ya, di mana nanti kalian harus mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian yang kedua ada problem statement. Nanti kalian mengambil permasalahan yang sudah saya siapkan di depan. Ada kartu perangkat lunak dan kalian harus mengidentifikasinya. Misalkan ini ikonnya, gambarnya program apa namanya, kemudian fungsinya itu untuk apa, kayak gitu. Nah, kalian harus membedakan nanti mana yang masuk pada kategorinya perangkat aplikasi, mana yang masuk pada perangkat lunak, sistem operasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Nah, sudah saya siapkan di hadapannya kalian semua. Masing-masing nanti kalian bisa mencari data atau mengumpulkan data terkait dengan materi hari ini yang harus kalian cari referensinya itu di internet, bebas pakai Google. Kemudian ada data processing atau pengolahan data. Sebelum dipresentasikan nanti kalian bersama kelompoknya mengumpulkan data yang sudah kalian dapat dari internet itu terkait dengan icon yang sudah kalian dapatkan pada kesempatan ini. Misalkan nanti kalian dapat, oh saya dapat Microsoft Word, apa ya fungsinya Microsoft Word itu, kayak gitu. Kemudian ada verification atau pembuktian. Nah, nanti perwakilan di antara kelompok, dari kelompok 1 dan kelompok 4 itu untuk menampilkan atau membuktikan hasil kerjanya dari masing-masing kelompok itu. Dan yang terakhir, langkah yang keenam yaitu ada menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan itu nanti apa, kayak gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah penilaian yang akan saya lakukan nanti ke kalian. Di situ ada penilaian sikap. Misalkan nanti di kelompok kalian itu hanya meneng saja, tak membantu temennya, kemudian tidak membantu cari referensi, hanya diam saja, nungguin temennya dan lain sebagainya itu, maka nanti nilainya bisa kecil di penilaian sikapnya. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama apa? Yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari perangkat lunak komputer. Nanti
bisa sendiri kalian cari di internet itu pengertiannya perangkat lunak ini apa sih kayak gitu. Atau nanti bisa juga dari video yang sudah saya siapkan, itu sudah lengkap. Tinggal kalian hal-hal yang pokok, yang penting itu kalian tulis kayak gitu. Itu tujuannya. Jadi kalian bisa menjelaskan pengertian dari perangkat lunak itu apa kayak gitu. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama perangkat lunak komputer dengan benar. Jadi nanti misalkan ikonnya Microsoft Word ini masuk ke program apa? Apakah program aplikasi, apa sistem operasi, kayak gitu. Jadi kalian mampu membedakan mana itu yang sistem operasi, mana itu yang aplikasi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis program aplikasi dengan benar. Nah, nanti sesuai dengan yang sudah saya siapkan, kalian klasifikasikan mana itu sistem operasi, mana itu aplikasi pemrograman, multimedia, media sosial, atau perangkat perkantoran, kayak gitu. Coba di pertanyaan ini, pernahkah kalian mengetahui software aplikasi operating system? Ada yang tahu? Silakan, Gilva. Apa aplikasi operating system itu menurut Gilva apa? Operating system itu dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari komputer sistem. Iya, betul. Ya, jadi operating system itu kalau ibaratnya itu kemarin sudah saya katakan itu sebagai ruhnya dari komputer. Coba pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian ketahui tentang aplikasi komputer? Silakan, Angel. Aplikasi sebagai program yang dibuat oleh perusahaan dan dibuat secara massal serta diperjualbelikan secara umum. Ya, bagus ya. Jadi aplikasi komputer itu adalah program yang dibuat oleh salah satu perusahaan kemudian dijual belikan secara umum. Nah, itu programnya dijalankan di dalam komputer itu sendiri kayak gitu. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini. Nanti kita hitung paling banyak benar ini kalian berapa orang dari pretest ini. Coba silakan. Silakan dijawab berdasarkan dengan kemampuannya kalian masing-masing. Silakan nomor 1 jawabannya apa, kemudian ditulis dulu di bukunya. Tidak usah soalnya, langsung dibaca di depan saja, kemudian jawabannya kamu apa, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti kita hitung bersama. Pertanyaan yang pertama ini, di bawah ini merupakan pengertian yang benar tentang perangkat lunak adalah A, apa B, apa C, apa D. Yang A, program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Kemudian yang B, perangkat pemrograman. Yang C, piranti tambahan yang berfungsi untuk mengendalikan komputer. Dan D, pengendali dari sistem komputer. Silakan. Yang jawab A, ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya satu orang yang tidak jawab A, ya. Hanya satu orang. Ya, bagus. Yang betul jawabannya adalah yang A. Tepuk tangan dulu yang A. Apa jawabannya? A. Yang jawab A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A semua ini. 2. Yang tidak jawab A, 2 orang. Jawab apa yang 2? Yang A turun? Selainnya A? Nindi apa jawabnya? A. Yang tak jawab apa barusan? Rupiah tulus nah apa? Kemudian coba simak ini video ya, yang akan kalian identifikasi.
Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas informatika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Materi pembelajaran kita hari ini adalah perangkat lunak komputer atau disebut juga dengan software. Tahukah kalian untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi. 3 komponen tersebut yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia sebagai user atau disebut dengan branding. Namun, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, kita jauh lagi mengenal apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi atau perintah yang dapat dimuat di dalam komputer. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Apa saja yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Contoh pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka berbagai perangkat vertikal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu, apa pentingnya sistem operasi bagi komputer? Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting untuk sebuah komputer. Sistem operasi diibaratkan sebagai nyawa sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi sistem operasi bagi komputer diantaranya adalah mengenali suatu program, menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol, lalu membuat pekerjaan lebih terasa mudah dan efisien. Berikutnya adalah Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft. Di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI, Graphical User Interface, agar mudah dioperasi. Selain sistem operasi, jenis perangkat lunak atau software juga masih banyak loh. Contoh-contoh tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis di antaranya. 1. Perangkat lunak pemrograman, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat untuk mendesain dan menerjemahkan sebuah komputer. Contohnya Vika, Visual Studio, Adobe, VSDR, C++, Visual Studio, dan lain-lain. Berikutnya ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus. Contohnya Photoshop untuk editing foto, Microsoft Word untuk mengolah data, Microsoft Excel untuk mengolah data berupa angka, Corel untuk desain grafis, masih banyak lainnya. Anak-anak, dalam penggunaannya, perangkat lunak memiliki sebuah kebijakan yang disebut dengan lisensi. Lisensi adalah sebuah izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jenis dari lisensi tersendiri juga banyak loh. Apa saja? Yang pertama ada retail software, yaitu jenis yang dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi dan dilengkapi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Ada juga OEM software, shareware, hardware, lalu demo software, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan untuk pemasaran, lalu ada adware, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas dan gratis, lalu ada juga freeware. Gimana videonya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau tadi sudah kalian identifikasi tentang menstimulus ya, dari video barusan sudah kalian catat beberapa hal yang penting. Nah, sekarang saya tampilkan ini adalah beberapa icon ya. Beberapa icon yang
merupakan perangkat lunak dari sebuah sistem komputer yang sering banyak dijumpai di komputer-komputer sekitar kita. Ya, di antaranya ini saya sebutkan ada Microsoft Word, ada PowerPoint, kemudian ada aplikasi perkantoran, ada aplikasi media sosial juga, kemudian ada aplikasi browser. Nah, di icon-icon yang ada di tampilan ini. Nah, jadi nanti kalau sudah saya siapkan iconnya, kalian tinggal mencari namanya sama fungsinya dan termasuk pada aplikasi yang apa, apakah pemrograman, apakah sistem operasi, apakah media sosial, dan lain sebagainya itu. Berdasarkan dengan video yang sudah kalian amati barusan itu. Paham ya? Bagus. Kemudian berikutnya. Nah, pada langkah ini, yaitu di langkah kedua, yaitu harus identifikasi masalah dan pembagian kelompok. Silakan. Kelompoknya Gilva kumpul dengan kelompoknya Gilva. Yang kelompoknya Angel kumpul dengan kelompoknya Angel. Dan kelompoknya Nisfi sama kelompoknya Nisfi dan Santi juga sama. Apakah ini sudah kumpul ini ya? Ya, kalau sudah kumpul silakan perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk mengambil kartu yang sudah saya siapkan di sini. Silakan. Kelompoknya Gilva. Perwakilan. Nah, untuk mengerjakan LK-nya ini, sini. Ditempel setelah ini ya. Ditempel di situ setelah ini. Kemudian kelompoknya Angel, silakan. Kelompoknya Angel. Kemudian langkah berikutnya apa? Setelah mendapatkan masalah itu, kalian silahkan cari literasi ya, cari bacaan yang terkait dengan aplikasi yang sudah kalian dapatkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diakses di internet. Jangan lupa itu nanti dibentuk LKPD-nya ya, lembar kerja siswanya itu kalian tempel di lembaran yang sudah saya siapkan. Ini lemnya. Begini kan. Boleh merapat ke kelompoknya anak. Kalau misalkan kejauhan boleh merapat dengan kelompoknya. Diangkat mejanya, jangan fungsinya sama nama programnya diangkat. Ininya dibawa, ada apa? Dibawa. Ini ditempelnya. Ditempel seperti ini namanya apa? Terus termasuk perangkat apa itu. Sudah perhatikan untuk mengerjakan LKPD-nya itu ya. Untuk mengerjakan LKPD-nya itu setelah ditempel oleh kalian, kalian menyebutkan nama perangkat lunaknya itu termasuk apa? Misalkan pada gambar yang pertama adalah Microsoft Word. Ya, fungsinya adalah untuk untuk membuat lembar kerja berbentuk dokumen pengolah kata gitu. Ada pertanyaan terkait LKPD? Iya, nama perangkatnya itu, kemudian klasifikasinya juga termasuk sistem operasi apa perangkat aplikasi gitu. Termasuk sistem operasi apa perangkat aplikasi? Aplikasi apa sistem operasi? Kan ada pembagiannya itu. Ada perangkat aplikasi, ada sistem operasi. Gimana? Iya, mencari mana ada. Nah, ini. Nah, ini termasuk ini ya. Terus masuk aplikasi, apakah perangkat lunak aplikasi apa sistem operasi ini Windows ini.
Nah, kalau sistem operasi berarti kasih dalam kurung sistem operasi gitu. Fungsinya lagi. Iya, cari dari situ pasti ada. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Jangan lupa nama kelompoknya, taruh di belakangnya ada apa-apa atau di paling atas. Dibagi saja yang nyari ini siapa gitu. Itu kan ada 4 itu komputernya. Kalau ada yang tidak paham bisa tanya ya, misalkan cara nyarinya juga sulit di internet seperti apa, bisa tanya. Jam 2. Tak apa-apa, terserah. Yang penting jawabannya benar. Nama perangkat, terus iya klasifikasinya, termasuk ke sistem operasi apa aplikasi apa. Beda, beda nak. Iya beda namanya. Ini aplikasi browser ini, kalau mau nyari di internet aplikasi browser gitu. Kata kuncinya. Lanjut dah. Coba dibagi biar cepet dibagi. Ada yang nyari ini ikonnya apa. Ini kan masih banyak ini. Yang ini. Kayaknya ini gampang kan? Cari di internet. Iya, Bang. Iya, betul. Yunda, langsung ini dan namanya ini. Terus ini gunanya di sini. Gunanya. Nah, cari ke bawah. Itu kan websitenya itu. Nah, ini ke bawah. Cari ke bawah terus. Tadi namanya Yunda ya. Iya. Ini nama ininya. Iya. Nama lengkap dari programnya itu. Iya. Namanya, nama perangkatnya. Iya, fungsi, terus masuk program aplikasi apa sistem operasi. Itu maksudnya. Alasannya. Bukan alasannya. Cuman klasifikasinya saja masuk sistem operasi apa aplikasi apa itu namanya gitu. Kan banyak barusan yang di video itu. Namanya aplikasi ada perkantoran, kemudian ada juga apa? Sistem operasi, aplikasi, sistem aplikasi. Mana WordPress? Itu bukan WordPress itu. Kalau WordPress itu CMS kan. Ini aplikasi ini. Situs itu kan bentuknya. Kalau yang ini aplikasi ini sama dengan ini aplikasinya. Ini yang digunakan untuk yang saya katakan barusan itu aplikasi perkantoran ini 2. Tapi namanya apa? Ini sudah betul. Yang ini. Iya. Fungsinya untuk apa? Masuk aplikasi apa sini? Yang saya katakan barusan itu ini dah. Sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi. Ya, betul. Fungsinya untuk apa? Betul itu. Tinggal nyari aja. Bisa dijalankan di mana sistem operasi itu. Gitu. Berarti di sini dalam kurungnya yang ini kalau sudah ketemu namanya dalam kurung masuk sistem operasi apa aplikasi gitu. Apa? Android itu. Iya, betul. Sistem operasi sama aplikasi. Kalau aplikasi itu kan global, masih banyak lagi. Ada yang perkantoran, ada yang browser, kemudian ada juga itu apa namanya multimedia, pengolahan gambar, banyak. Kalau aplikasi itu masih banyak, dipecah lagi masih. Yang itu masuk yang mana? Nah, kamu cari itu dari internet. Nah, yang itu yang nomor 3 itu aplikasi itu, tapi aplikasi apa gitu kan. Yang nomor 5 juga dari nomor 3 itu sampai nomor 5 itu aplikasi semua itu, tapi aplikasi yang mana gitu. Kayak gitu. Ayo langsung dah. Kelompoknya kamu duluan.
Karena sesuai dengan waktunya berarti yang paling tinggi nilainya berarti sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan barusan. Ketepatan waktu. Nisbi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisbaratul Mukarramah dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi perangkat lunak yang ada di komputer. Di atas. Di sini di gambar yang pertama, ini ada Windows. Di sini Windows sendiri termasuk ke dalam sistem operasi. Fungsi Windows mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Dan gambar yang selanjutnya di sini ada Word. Bisa dilihat sendiri ya. Word ini termasuk sistem aplikasi. Fungsinya sendiri untuk membantu kita dalam mengubah kata jadi seperti pengertian dalam MS Word. Gambar yang nomor 3 selanjutnya ini ada CapCut. Di sini CapCut sendiri biasanya termasuk sistem aplikasi. Berfungsi untuk aplikasi editing untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai keterampilan teknik secara memperdalam. Ini biasanya digunakan untuk mengedit foto ya. Untuk gambar yang nomor 4, di sini ada Instagram atau IG yang biasanya kalian gunakan. Bisa dilihat sendiri. IG tersebut termasuk ke dalam sistem aplikasi. Fungsinya untuk memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membagi foto dan video dengan mudah. Gambar nomor 5 di sini ada Safari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu hasil presentasinya. Berikutnya silakan. Kelompoknya Santi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalina Angelika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Dan saya akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi dan juga fungsi. Di sini yang pertama ada Windows. Windows ini fungsinya adalah mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Dan termasuk perangkat lunak untuk mengelola data. Dan yang kedua ada WhatsApp. WhatsApp di sini berfungsi untuk mengirimkan pesan teks, pesan suara, dan pesan video, melakukan panggilan suara dan video serta berbagai gambar, dokumen, lokasi pengguna, dan konten lainnya. Dan termasuk perangkat lunak chatting. Di sini juga ada aplikasi Asset yang berfungsi untuk mendeteksi dan menetralisir semua ancaman digital, termasuk virus, ransomware, rootkit, worm, dan spyware. Dan termasuk perangkat lunak utilitas antivirus. Di sini juga ada KineMaster. KineMaster di sini berfungsi untuk memproses video. Dengan aplikasi ini, Anda dapat membuat video hanya menggunakan perangkat smartphone. Dan termasuk perangkat lunak pengeditan video. Dan yang di sini juga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint di sini berfungsi untuk membuat presentasi multimedia yang menarik dan menggunakan slide, teks, gambar, grafis, video, dan suara. Dan juga termasuk perangkat lunak presentasi. Nah, di sini nih kesimpulannya adalah perangkat lunak perkantoran adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pekerjaan kantor seperti pencatatan, perhitungan, presentasi, membuat laporan, dan masih banyak lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint di sini adalah perangkat lunak presentasi yang membantu untuk menciptakan presentasi yang menarik. Dalam Microsoft Office PowerPoint, pengguna dapat mendesain slide dan kreatif dalam dan yang menarik. Dengan menambahkan teks serta menambahkan slide itu, pengguna juga bisa menambahkan elemen lainnya seperti gambar, grafik, hingga video. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Dan dari kesimpulan dari aplikasi tersebut, kesimpulan dari kelompok saya terkait dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar
yang harus ada jika ingin mengakses perangkat lunak lainnya, sehingga bisa dibilang bahwa sistem operasilah yang membutuhkan hardware dan software dalam proses pengoperasian komputer tidak akan bisa kecuali booting. Fungsi sistem operasi antara lain menjalankan fungsi dasar, mengatur kerja hardware dan software, mengoptimalkan fungsi hardware dan software, menyajikan sebuah tampilan pada layar monitor, dan mengawasi dan melindungi program yang bekerja. Beberapa jenis sistem operasi yang umum digunakan antara lain Windows, DOS, Disk Operasi Sistem, Mac, Linux, Unix, Chrome OS, Amiga OS, Garuda OS, BOS, dan Solaris. Baik, sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ternyata banyak sekali ya aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak yang ada di dalam sebuah komputer. Untuk yang terakhir yaitu post test. Silakan kalian kerjakan ini. 5 menit harus sudah selesai. Silakan. 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 Langsung dikerjakan. Bertanya. Tidak usah, tidak apa-apa. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Ayo, sudah? Ayo. Sudah? Jalan. Ayo, ayo nak. Ayo, yang sebelah barat. Ayo, ayo. Baik, untuk sebelum menutup kegiatan kita hari ini, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin itu saja di pertemuan kita hari ini, dan untuk berikutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mempraktekkan program perangkat lunak pengolah kata untuk membuat dokumen sederhana. Ya, paham ya? Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya silakan untuk menutup kegiatan hari ini biar lebih sempurna kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah, itu saja materi kita hari ini, sedikit tapi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan lab.